Salam olahraga, perkenalkan nama saya Putra Natama Manurung dari kelas PJKRI 2018. Di sini saya akan menampilkan materi tentang perempuan dan olahraga. Olahraga. Pelaksanaan program pelatihan olahraga yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja gerak fisik seharusnya dapat menimbulkan respon adaptasi ketahanan tubuh yang tercermin dalam kondisi sehat. Kondisi sehat merupakan dasar dan sekaligus menjadi tujuan dalam pembinaan kebugaran jasmani. Di sini saya akan menampilkan beberapa atlet perempuan yang berprestasi. Yang pertama ada Liz Welkwok, atlet wusu, ada Lina Natsir, atlet bulu tangkis, ada Irene Kasukandar, atlet catur. Selanjutnya ada Cheiko Gazepanya, atlet karate, ada Foni Derlina, atlet soft tennis, ada Gracia Poli, atlet badminton. Selanjutnya sistem hormonal, yaitu apa pengaruh dari olahraga terhadap sistem hormonal. Yang pertama, olahraga dan seks. Pelatihan olahraga dapat meningkatkan ketahanan tubuh dan dapat digunakan untuk mengatasi kecepatan kemunduran organ dan pengembangan terapi biologi pada beberapa penyakit. Pelatihan olahraga yang teratur dapat meningkatkan kemampuan fisiologi organ tubuh 25% lebih tinggi dibanding dengan orang yang tidak aktif. Demikian juga orang yang melakukan pelatihan olahraga yang teratur di waktu umur 50 tahun didapatkan kemampuan fungsi neuromuskular skeletal dan kardiorespirasi yang hampir sama dengan orang yang berumur 20-30 tahun. Pelatihan olahraga merupakan salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kondisi fisik, psikis, dan sosial seseorang. Sebab dengan melakukan olahraga, seorang tetap terjaga dan terhindar dari berbagai penyakit dan stres yang dapat mengganggu seorang dalam melakukan aktivitas seksual. Kebugaran yang fisik, psikis, dan sosial merupakan modal utama untuk dapat melakukan aktivitas seksual dengan optimal. Dengan demikian, kebugaran dan kesehatan fisik, psikis, dan sosial harus dijaga dengan baik melalui pelatihan olahraga. Seseorang tidak dapat melakukan aktivitas seksual apabila keadaan tubuh dan pikirannya terganggu. Jadi kehidupan seksual yang sehat terdapat pada pasangan yang sehat baik secara fisik, psikis, maupun sosialnya. Gairah seks bertambah berkat aktivitas olahraga yang teratur, sebab olahraga yang terbukti mampu meningkatkan kadar hormon testosteron bagi laki-laki dan hormon estrogen bagi perempuan. Kedua hormon tersebut memberi pengaruh langsung terhadap kemauan dan kepuasan seksual. Oke, berikut adalah tabel perubahan hormonal selama latihan dan pelatihan. Terdapat di tabel hormon responnya bagaimana dan apa yang terjadi selama latihan. Selanjutnya hubungan olahraga dengan sistem atau siklus menstruasi. Yang pertama, pada dasarnya melakukan aktivitas fisik saat menstruasi lebih bermanfaat daripada tidak berolahraga sama sekali. Olahraga dapat mengurangi rasa kram atau dysmenorrhea yang sering dialami oleh wanita ketika hari pertama datang bulan. Latihan yang intens selama datang bulan akan memperlancar sirkulasi darah sehingga mengurangi sakit kepala dan nyeri akibat kekurangan darah. Pengaruh olahraga jika yang pertama terlalu sedikit berolahraga. Biasanya orang yang malas berolahraga cenderung mengalami siklus mens yang panjang dan cukup menyakitkan. Untuk mengatasinya, lakukanlah olahraga ringan seperti jalan cepat dan lari kecil atau dengan melakukan pekerjaan rumah tangga. Yang kedua, pengaruh olahraga jika fitness dengan intensitas sedang atau moderate fitness. Wanita yang tingkat latihannya termasuk moderate fitness umumnya akan memiliki siklus menstruasi yang berjalan normal. Yang ketiga, pengaruh olahraga jika terlalu banyak olahraga. Wanita yang terlalu banyak olahraga biasanya akan mengalami siklus menstruasi yang tertunda, apalagi diikuti dengan asupan nutrisi yang tidak cukup. Ketika kadar lemak di bawah 20%, siklus mens akan tidak teratur. Selanjutnya, olahraga dan menopause. Menopause adalah berhentinya menstruasi. Klimakterik atau perimenopause merupakan perubahan bertahap dari masa reproduktif ke masa non-reproduktif. Suatu proses yang memakan waktu beberapa tahun untuk berhenti sama sekali. Menstruasi biasanya menjadi irregular dan berhenti antara 45 sampai 55 tahun. Dengan kemajuan zaman, usia menopause meningkat menjadi 52 tahun. Kejadian utama pada wanita menopause yaitu produksi estrogen yang rendah bersama dengan peningkatan gonadotropin, serum FSH dan LH. Menstruasi yang tidak teratur disebabkan oleh maturasi folikel ovarium yang tidak teratur pula, tanpa atau disertai ovulasi. Pendarahan vagina masih terjadi setelah peningkatan dan penurunan estrogen. Masa transisi kemunduran fungsi menstruasi ini disebut perimenopause. Rasa panas memancar dari badan ke wajah atau hot flashes wanita menopause yang berolahraga. Meskipun mengalami gejala tersebut,
namun tidak seberat wanita yang tidak berolahraga. Apabila hot flash disebabkan oleh defisiensi estrogen, pengurangan gejala dapat disebabkan oleh kadar estrogen dan progesteron darah meningkat setelah berolahraga. Dimungkinkan kalau olahraga teratur dapat mengurangi derajat defisiensi estrogen perimenopausal, setidaknya mengaktifkan produksi estrogen yang bukan berasal dari ovarium. Apabila hot flash disebabkan oleh peningkatan LH yang pulsatil, penelitian teratur akan mengurangi hot flash dengan menurunnya konsentrasi LH. Sebuah hasil penelitian menemukan bahwa berolahraga dapat memperlambat onset menopause menjadi premenopause dan postmenopause menjadi mirip premenopause. Dua kelompok wanita pre dan postmenopause, 65% postmenopause sudah mengalami flushing ringan. Diberi perlakuan 6 minggu latihan 4 kali per minggu dengan intensitas latihan 70% nadi maksimal, volume oksigen maksimal VO2 max. Kedua kelompok meningkat bermakna dan lemak tubuh menurun. Estradiol atau E2 meningkat pada kedua kelompok dan profil estroestradiol pada wanita postmenopausal mirip premenopausal. Beratnya flushing menurun pada 36% wanita postmenopause dan 29% tidak berubah. Peneliti menyimpulkan bahwa pengkondisian fisik dapat memperlambat onset menopause melalui mekanisme yang meningkatkan konsentrasi estradiol serum. Selanjutnya, olahraga dan proses penuaan. Kecepatan penuaan pada seseorang bergantung pada genetik atau keturunan, maupun faktor lingkungan dan gaya hidup. Banyak upaya yang ditempuh untuk menghindari penuaan secara dini karena dampak dari adanya penuaan memunculkan perubahan-perubahan baik secara anatomis maupun fisiologis. Banyak upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk menghindari terjadinya penuaan dan terhindar dari penyakit akibat perubahan anatomis yang berdampak pada perubahan-perubahan fungsi fisiologis. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah olahraga. Contoh olahraga yang dapat mencegah penuaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jalan santai. Yang kedua, yoga. Dan yang ketiga, senam. Menurut Sukarman, olahraga yang teratur dan terukur bagi para orang tua usia lanjut akan sangat bermanfaat. Di antaranya, yang pertama, memelihara kapasitas jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, meningkatkan otot-otot pernapasan sehingga dapat terjadi peningkatan kapasitas pernapasan paru-paru yang normal. Terdapat cadangan kapasitas yang besar untuk memenuhi ventilasi pada saat olahraga. Mencegah terjadinya proses osteoporosis. Olahraga dapat meningkatkan mineral tulang sehingga tulang menjadi lebih kuat. Mencegah terjadinya kekakuan otot dengan menggerakkan pada bagian persendian dan juga penguluran degradasi serat kolagen, fibros, selaput persendian dan selaput persendian, serta berkurangnya viskositas cairan sendi dapat dikurangi. Oke, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Salam olahraga.